Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan segenap pemirsa Najia TV dimanapun Anda berada, azzanallahu wa iyyakum. Kesempatan siang berbahagia hari ini, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tafsir juz amma, yang mana pada kesempatan ini insyaallah taala semoga Allah mudahkan, bersama-sama kita akan mempelajari surah Az-Zalzalah. Silakan ibu-ibu bisa membuka mushaf. Ya. Surat Az-Zalzalah. Terkait dengan surah Az-Zalzalah ini, sebagian ulama mengatakan bahwa surah Az-Zalzalah adalah surat Makkiyah. Surat apa, Bu? Makkiyah. Artinya surat yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Berdasarkan topik pembahasan surah Az-Zalzalah, pembahasan pada surah Az-Zalzalah terkait dengan kondisi-kondisi hari kiamat, yang mana kita ketahui bersama bahwa pembahasan tentang kondisi hari kiamat ini umumnya adalah surat Makkiyah. Namun jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa surat Zalzalah ini adalah surat Madaniyah. Jadi ada perbedaan pendapat apakah surat Zalzalah ini Makkiyah atau Madaniyah. Namun jumhur, mayoritas ulama mengatakan surat ini adalah surat Madaniyah. Artinya turunnya setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Kemudian Nabi SAW diriwayatkan pernah membaca surat Az-Zalzalah dalam salat subuh di setiap rakaatnya. Artinya di rakaat pertama Rasulullah SAW membaca surah Az-Zalzalah setelah membaca surah Al-Fatihah. Kemudian demikian juga di rakaat yang kedua setelah membaca Al-Fatihah, ternyata Rasulullah SAW juga kembali membaca surat apa? Surat Az-Zalzalah. Ini di waktu salat subuh. Kemudian ada seorang laki-laki dari Juhainah berkata, dia mendengar Nabi SAW membaca dalam salat subuh, idza zulzilatil ardu zilzalaha, pada kedua rakaatnya. Sampai-sampai perawi yang meriwayatkan ini mengatakan, aku tidak tahu apakah Nabi SAW lupa, atau beliau memang sengaja mengulang bacaannya. Jadi membaca surat yang sama di rakaat yang pertama dan di rakaat yang kedua. Kemudian di antara hadis yang juga berkaitan dengan surah Az-Zalzalah, sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, nazalat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa Abu Bakar radhiyallahu anhu qa'idan. Ketika diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedang duduk. Beliau menangis. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar,
Ma yubkika ya Abu Bakar? Apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar menjawab, surat inilah yang membuatku menangis. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum la tukhti'un wa la tudhnibun, la khalaqallahu min ba'dikum ummatan yudhnibun wa yukhti'un fayaghfiru lahum." Seandainya kalian tidak pernah berbuat kesalahan dan dosa, hingga Allah tidak perlu memberikan ampunan bagi kalian, tentulah Allah akan menciptakan umat yang berbuat kesalahan dan melakukan perbuatan dosa, lalu Allah memberikan ampunan bagi mereka. Ini di antara hadis yang berkaitan dengan surat Az-Zalzalah. Jadi Abu Bakar menangis disebabkan karena surat ini. Baik ibu-ibu, kita lihat mushaf ayat yang pertama. Kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza, apabila, al-ard, bumi, zulzilat, digoncangkan. Idza zulzilatil ard, apabila bumi digoncangkan, zilzalaha, dengan goncangan yang sangat dahsyat. Ya. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Jadi maksud dengan zilzal adalah goncangan dengan keras, ya. Kalau bahasa kita, goncangan ini adalah gempa, ya, gempa bumi, ya. Ayat yang pertama ini menjelaskan bahwa kegoncangan atau gempa yang terjadi pada hari kiamat kelak tidak akan sama dengan goncangan atau gempa yang kita rasakan di dunia. Goncangan pada hari kiamat, semua bagian-bagian bumi akan digoncangkan, semua bagian bumi akan digoncangkan tanpa pengecualian. Kalau kita di bumi saat ini bagaimana? Di dunia ini saat ini bagaimana, Bu? Goncangannya? Apakah kita pernah merasakan ataukah pernah kita mengetahui gempa secara keseluruhan, Bu? Tidak. Hanya gempa pada sebagian tempat. Gempa pada sebagian tempat. Walaupun hanya di sebagian tempat, tapi goncangan tersebut, ya, bisa sampai memporak-porandakan wilayah tersebut. Itu baru sebagian. Nah, bagaimana lagi kalau ternyata goncangan tersebut, gempa bumi tersebut merata seluruhnya digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini adalah kejadian yang luar biasa, yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan. Ya. Dan Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj, ayat yang pertama dan yang kedua, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang azim, yang sangat besar. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'ah amma arda'at.
pada hari ketika kamu melihatnya, yakni melihat goncangan tersebut, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Ibu, kalau kita saat ini di dunia ini, ibu-ibu sedang menggendong anak, ya, sedang menggendong anak, apapun kejadian anak itu akan pertama kali apa Bu? Ya, pertama kali diselamatkan. Mungkin lagi tidur, mungkin dibangunkan gitu ya. Lagi tidur langsung digendong. Ya. Tapi betapa dahsyatnya goncangan pada hari kiamat sampai ibu yang sedang menyusui anaknya lupa terhadap anak yang sedang disusuinya. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Ya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Ya, begitu mengejutkan, begitu menakutkan, sampai-sampai yang hamil keguguran. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Jadi sebelum adanya gempa tersebut, sebelum adanya goncangan yang dahsyat tersebut, mereka sehat. Ya, mereka sehat. Namun ketika terjadi goncangan yang dahsyat tersebut, mereka seperti orang yang mabuk. Ya, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Walakinna 'adzaballahi syadid. Tetapi azab Allah itu sangat keras. Ya, ini surah Al-Hajj ayat 1 dan 2. Dan ibu-ibu, terjadinya kegoncangan pada hari kiamat kelak adalah tanda munculnya alam selanjutnya. Alam apa itu, Bu? Alam akhirat. Dan bumi akan berubah, ya, akan diganti dengan bumi yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idzal ardu muddat." Dan apabila bumi diratakan. Sekarang kita masih lihat ada bukit, ada gunung. Nanti terjadi goncangan yang dahsyat, semuanya rata, bumi rata. Kemudian dalam ayat yang lain, surat Ibrahim ayat 48, Allah berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Dan demikian juga langit. Jadi ibu, ya, di antara proses perubahan bumi adalah digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Ya, sebagaimana yang disebutkan pada ayat yang pertama ini. Jadi para ulama mengatakan bahwa zalzalah bukan sekedar digoncangkan, akan tetapi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Itulah makna apa? Makna zalzalah. Sekali lagi, makna zalzalah adalah bukan goncangan biasa, tetapi adalah goncangan yang sangat dahsyat. Ditambah lagi kemudian di akhir ayat Allah katakan zilzalaha. Ini adalah maf'ul mutlak. Fungsinya adalah sebagai penekanan arti, sebagai penguatan. Ya, seperti kalau kita katakan dalam bahasa Arab, darabtu Ahmada darban. Saya memukul Ahmad, kemudian kata darabnya diulangi lagi. Ya. Darban artinya dengan pukulan yang keras. Ya, darabtu Ahmada darban. Saya memukul Ahmad dengan, diulangi lagi kata kerjanya, darban. Ya, maf'ul mutlak. Artinya dengan keras. Ya.
idza zulzilatil ardu, apabila bumi digoncangkan. Kemudian zalzala tadi ya dijadikan maf'ul mutlaq ya. Zilzalaha artinya apa? Dengan goncangan yang sangat. Nah, ini sebagai apa? Sebagai penegasan, sebagai penekanan bagaimana dahsyatnya goncangan yang terjadi pada hari kiamat. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-2. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Akhrajat, wa artinya dan, akhrajat mengeluarkan. Yang mengeluarkan adalah al-ardu, bumi. Dan bumi mengeluarkan. Apa yang dikeluarkannya? Asqalaha, beban-bebannya. Ya, beban-beban berat bumi. Dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ada dua tafsiran. Apa yang dikeluarkan oleh bumi? Apa yang dikeluarkan oleh bumi? Beban-beban berat apa yang dikeluarkan oleh bumi? Tafsiran yang pertama mengatakan bahwa bumi mengeluarkan isi perutnya berupa mayat-mayat. Jadi yang dikeluarkan, ya, bumi mengeluarkan apa? Mayat-mayat. Mayat-mayat yang mana? Semua mayat. Ya, semua mayat yang dikuburkan sejak Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir hidup di muka bumi ini, semuanya dikeluarkan dari perut bumi. Ini tafsiran yang pertama. Jadi yang dikeluarkan adalah apa? Mayat-mayat. Yang kedua, tafsiran yang kedua bahwa yang dikeluarkan oleh bumi, ya, beban-beban berat yang dikeluarkan oleh bumi adalah benda-benda yang berharga yang tersimpan di dalam bumi. Ya. Apa saja benda-benda berharga yang berada di dalam perut bumi, semuanya dikeluarkan. Apakah itu emas, perak, dan yang lainnya dari benda-benda berharga, semuanya dikeluarkan. Ya, benda-benda berharga, benda-benda yang selama ini di dunia, benda-benda tersebut diburu, benda-benda tersebut diperebutkan, ya, karena berharga. Namun ketika hari kiamat, benda-benda berharga tersebut ketika dikeluarkan dari perut isi bumi, tidak ada lagi yang mau, tidak ada lagi yang berebut. Kenapa, Bu? Karena pada hari kiamat, yauma la yanfa'u malu wala banun. Ya, pada hari kiamat kelak, harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat. Apa yang bermanfaat? Amal soleh. Amal soleh. Pahala. Itu yang bermanfaat. Adapun anak, masing-masing. Orang tua bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, anak-anak juga akan dihisab masing-masing. Dan masing-masing membutuhkan apa? Membutuhkan pahala. Adapun harta tidak lagi bermanfaat. Jadi dikeluarkan seluruh isi perut yang terdiri dari benda-benda yang berharga tersebut untuk menunjukkan, inikah yang kalian perebutkan? Inikah yang kalian cari? Inikah yang akan menyelamatkan kalian? Ternyata pada hari kiamat itu semua tidak bermanfaat. Jadi ada dua tafsiran. Apa yang dikeluarkan oleh bumi? Tafsiran yang pertama apa, Bu? Yang dikeluarkan adalah seluruh mayat-mayat. Tafsiran yang kedua adalah
seluruh barang atau benda berharga. Kemudian ayat yang ketiga apa? Wa qalal insanu ma laha. Dan al-insan, manusia, qala berkata, wa qalal insan, dan manusia berkata atau bertanya, ma laha, apa yang terjadi dengannya? Ya, apa yang terjadi pada bumi ini? Ya, sebagian ulama menafsirkan tentang ayat ini bahwasanya di hari kiamat nanti manusia akan bertanya-tanya. Mereka akan keheranan karena bumi yang tadinya tenang, ya, tiba-tiba bergoncang dengan goncangan yang dahsyat. Maka orang-orang akan berkata, malaha, apa yang terjadi dengan bumi? Nah sekarang Bu, siapakah manusia yang dimaksud pada ayat ini? Siapakah manusia yang berkata, apa yang terjadi pada bumi ini? Siapakah manusia itu Bu? Ini ada dua tafsiran juga. Tafsiran yang pertama bahwa ini sifatnya umum. Sifatnya umum. Apakah itu orang yang beriman ataukah orang kafir, semuanya kaget. Ya, kaget dengan kondisi bumi. Ya, orang beriman kaget juga, kaget dengan gempa bumi tersebut. Kaget perubahan bumi setelah digoncangkan. Malah apa yang terjadi? Sekalipun orang-orang beriman, mereka meyakini akan adanya hari kiamat. Namun begitu dahsyatnya hari kiamat dan kemudian digantinya, ya, bumi yang mereka lihat selama ini ternyata tidak sama setelah guncangan tersebut. Jadi al-insan, manusia, dalam ayat ini tafsiran pertama adalah umum. Apakah itu orang beriman ataupun orang kafir. Tafsiran yang kedua, sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-insan adalah khusus, yaitu orang kafir. Orang kafirlah yang berkata, malaha, apa yang terjadi dengan bumi ini? Ya. Orang kafir kaget karena mereka dibangkitkan pada hari kiamat, sedangkan mereka tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan. Dalam surat, Bu pernah mendengar? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Surat apa tuh Bu? Mereka orang-orang kafir berkata, ya wailana, celakalah kami. Man ba'athana, siapakah yang membangkitkan kami? Min marqadina, dari tempat tidur kami. Yang dimaksud tempat tidur apa? Kubur. Siapa yang membangkitkan kami dari kubur? Ini surat apa Bu? Surat Yasin ayat 52. Ya. Ini adalah kekagetan atau keheranan orang kafir ketika dibangkitkan. Adapun orang yang beriman, ya mereka kaget, tapi mereka karena sebelumnya di dunia mereka beriman akan adanya hari kiamat. Kelanjutan ayat masih di surat Yasin ayat 52, orang-orang yang beriman mengatakan apa? Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah apa yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, dan benarlah para rasul yang diutus. Ya, para rasul mengabarkan tentang adanya hari kiamat, adanya hari
kebangkitan. Inilah yang dikatakan oleh orang-orang beriman. Adapun orang kafir apa yang dikatakannya? Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Ya, yang membangkitkan dari kubur. Sekali lagi, ada berapa tafsiran Bu terkait dengan ini? Siapakah yang mengatakan malaha yang dimaksud dengan al-insan pada ayat ini siapa Bu? Tafsiran yang pertama umum, seluruh manusia. Apakah dia beriman ataukah dia tidak beriman? Yang kedua khusus, siapakah itu? Orang kafir. Ya, orang kafir yang tidak beriman dengan adanya hari kiamat. Jadi manusia semuanya akan kaget ya melihat terjadinya perubahan pada bumi. Bumi dihancurkan, kemudian diubah menjadi bentuk yang baru berupa dataran ya. Sebenarnya Allah sebutkan dalam surat Thaha ayat 107, la tara fiha iwajan wala amta. Kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana. Ya, tidak ada lembah yang rendah, ya tidak ada bukit atau gunung yang tinggi. Semuanya bagaimana, Bu? Rata. Jadi semua orang kaget ya, semua orang kaget keheranan. Ya. Melihat bumi mereka sudah berbeda. Kemudian di ayat berikutnya, ayat yang keberapa? Keempat dan yang kelima. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Yauma idzin, pada hari itu bumi tuhaddis, bumi menyampaikan, bumi menceritakan akhbaraha, berita-beritanya, kabar-kabarnya. Bi anna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya Rabbmu awhalaha, telah mewahyukan kepadanya, ya telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya, yakni kepada bumi. Di sini juga ada dua tafsiran, Bu. Tafsiran yang pertama, bumi menyampaikan beritanya, bumi menceritakan kabarnya. Apa kata bumi? Apa yang diceritakannya? Bahwa Allah memerintahkannya untuk bergoncang dan untuk mengeluarkan isi perutnya. Ini tafsiran yang pertama. Apa bu tafsiran pertama? Bumi mengabarkan, bumi menceritakan ya kabarnya atau beritanya bahwa Allah memerintahkannya untuk bergoncang dan untuk mengeluarkan isi perutnya. Ya inilah tafsiran dari yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Ya, jadi bumi menyampaikan ya bahwa dirinya bergoncang ya, dan mengeluarkan isi perutnya, itu adalah merupakan apa? Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafsiran yang kedua, yang dimaksud dengan bumi menyampaikan beritanya, bumi menceritakan kabarnya, maksudnya adalah bumi menjadi saksi. Jadi bumi bersaksi. Artinya bahwa pada hari kiamat bumi akan menjadi saksi. Bumi akan bersaksi tentang apa? Semuanya. Bersaksi tentang kebaikan, bersaksi tentang
keburukan yang pernah terjadi di atas permukaan bumi. Jadi maksudnya adalah bumi menyampaikan bahwa si Anu, si Fulan, dia pernah berzina, dia pernah mencuri, ya, dia pernah berdusta, dia pernah durhaka terhadap orang tuanya, dia pernah tidak salat, dia pernah tidak menunaikan zakat. Ini perkara yang buruk. Demikian juga bumi akan bersaksi bahwa si Fulan, dia pernah salat, dia berpuasa, dia bersedekah, dia menuntut ilmu, dia berzikir dan sebagainya. Tafsiran yang kedua apa, Bu? Bumi mengabarkan kisahnya, maksudnya adalah bumi bersaksi. Bumi bersaksi atas semua apa yang terjadi di atas permukaan bumi, baik itu perkara yang baik ataukah perkara yang buruk. Apa yang dilakukan oleh bumi kelak sebagai saksi harus kita pahami bahwa bukan berarti meniadakan bahwa atau menafikan bahwa Allah tidak mengetahui semua tingkah laku manusia. Tidak, Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui semua apa yang terjadi di permukaan bumi. Allah Maha mengetahui semua tingkah laku manusia. Lantas kenapa kemudian bumi juga bersaksi? Sebagai hujjah, semakin kuat, ya, tidak lagi manusia bisa mengelak pada hari kiamat, ya, karena bumi sendiri yang bersaksi. Kemana bisa kita akan bersembunyi, Bu? Kemana bisa kita bersembunyi, Bu? Kemanapun kita pergi, kita pasti berjalan di atas bumi. Kemanapun kita lari, kemanapun kita bersembunyi, kita toh masih berada di atas permukaan bumi. Dan bumi nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala apapun yang kita perbuat. Maka tidak lagi bisa kita mengelak, tidak bisa lagi kita berkelit, kita menghindar, kita mengatakan bahwa saya tidak begitu ya Allah, saya tidak melakukan ini itu ya Allah. Bumi yang bersaksi. Bukan hanya bumi yang bersaksi pada hari kiamat, ya, tangan kaki kita juga akan bersaksi, ya, para malaikat juga akan bersaksi. Kiraman katibin, para malaikat yang mulia di sisi Allah, ya, yang mencatat amal perbuatanmu. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka ini para malaikat mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini di dalam surat Al-Infitar. Ini terkait dengan perbuatan. Malaikat akan bersaksi. Ini perbuatan terkait dengan perkataan. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Surat Qaf. Jadi malaikat juga akan bersaksi. Tangan kaki juga bersaksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Surat apa nih, Bu? Yasin ayat 65. Tangan kaki bersaksi. Ada lagi yang bersaksi? Ada. Kulit juga bersaksi. Kulit, Bu, bisa kulit berbicara, Bu?
Ya tadi tangan kaki. Ya sekarang tangan kaki tidak bisa berbicara. Pada hari kiamat Allah akan menjadikannya bisa berbicara. Bahkan kulit juga bisa menjadi saksi. Ya dalam surah Fussilat ayat 21. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu wahai kulit menjadi saksi terhadap kami? Apa kata kulit? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Kulit menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Nah, inilah yang dimaksud dengan apa, Bu? Bumi bersaksi. Tafsiran dari makna pada hari kiamat kelak bumi akan mengisahkan, menceritakan kabarnya. Tafsiran kedua adalah maksudnya adalah bumi bersaksi. Kalau tafsiran pertama apa tadi, Bu? Ya, bumi mengabarkan bahwasanya bumi bergoncang dan mengeluarkan isi perutnya itu karena apa? Karena Allah lah yang memerintahkannya. Jadi bumi mengabarkan, ya bumi bergoncang, bumi mengeluarkan isi perutnya, ini karena Allah yang memerintahkan. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua maksudnya adalah bumi menjadi saksi. Bumi akan mengabarkan, menyampaikan apa yang disaksikannya. Kejadian-kejadian, apakah itu yang baik atau yang buruk, semuanya dikabarkan oleh bumi. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga, Bu. Walaupun kita seorang diri, hati-hati dari berbuat maksiat. Banyak yang akan menjadi saksi. Di antaranya apa? Bumi yang kita berpijak di atasnya. Tangan kaki kita akan bersaksi. Kulit kita juga akan bersaksi. Para malaikat juga akan bersaksi. Mau bilang apa lagi, Bu? Gak bisa kita mengelak. Saksinya banyak. Dan ini sekaligus juga, Bu, ini motivasi nih, Bu. Motivasi. Tidak perlu kita ria, tidak perlu kita perlihatkan amal soleh kita kepada orang lain. Tidak perlu kita menceritakan amal soleh kita kepada orang lain dengan tujuan orang lain memuji kita. Tidak perlu. Kenapa? Allah Maha tahu. Walaupun manusia tidak melihat, pada hari kiamat kelak banyak yang akan menyaksikan, mempersaksikan apa yang telah kita perbuat, ya, kebaikan-kebaikan yang telah kita perbuat. Bumi akan mengabarkan, si fulan dulu rajin sholat tahajud, si fulan dulu sedekahnya diam-diam, si fulan dahulu puasa tidak ketahuan, tidak ada orang tahu dia sedang puasa. Ini hari ini ada yang puasa nih, Bu, ya. Ini melas-melasnya gimana, Bu? Lemas-lemas badannya? Biar nampak lagi puasa nih, Bu, ya. Oh, enggak, Bu, ya. Semangat, Bu, ya, biar enggak ketahuan lagi puasa, Bu, ya. Ya, nanti maghrib jangan bikin status, Bu, ya. Bikin status untuk pembukuan, Bu, ya. Dijaga. Ya, dijaga. Cukuplah Allah yang Maha tahu. Cukuplah Allah yang Maha tahu. Ya, dan bumi juga akan menyaksikan nanti, ya. Tidak perlu kita kabarkan kepada orang lain, karena bumi ini, ya, yang luas ini akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Sampai di mana ayatnya? Yang kelima sudah, ya, yang keenam sekarang. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu annas, manusia, yasdur, keluar dari mana? Keluar dari kuburannya, dibangkitkan ashtata, dalam keadaan berkelompok-kelompok, liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka
Apa yang diperlihatkan, Bu? Apa yang diperlihatkan? Balasan semua perbuatannya. Balasan semua perbuatannya. Ya. Dan ini kita akan ketahui dari mana? Kita ketahui dari ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Terkait dengan sekecil apapun perbuatan itu akan ada balasannya. Jadi yang dimaksud liyurau a'malahum apa? Apa yang diperlihatkan? Balasan dari setiap perbuatan. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah membangkitkan semua manusia di hari kiamat dalam keadaan yang berbeda-beda sesuai dengan amalannya selama di dunia yang berbeda-beda pula. Jadi nanti kita akan dibangkitkan, Ibu, pada hari kiamat sesuai dengan kondisi amal kita di dunia. Inna sa'yakum lasyatta. Dalam surah Al-Lail, sungguh usahamu memang beraneka ragam, amalmu memang beraneka ragam. Dan kemudian pada hari kiamat kelak kita akan dibangkitkan juga ya berbeda-beda sesuai dengan amal kita. Maka manusia akan dikumpulkan berkelompok-kelompok ya berdasarkan tingkatan dan derajat mereka dalam kebaikan maupun keburukan. Ya. Inilah yang dimaksud manusia akan dikumpulkan berkelompok-kelompok. Berdasarkan apa, Bu? Tingkatan dan derajat mereka dalam kebaikan maupun keburukan. Maka kemudian di ayat berikutnya, ayat yang ke-7, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa, maka man barang siapa, ya'mal mengerjakan, khairan kebaikan, mithqal seberat dzarrah, yarahu niscaya dia akan melihatnya. Melihat apa? Melihat balasannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dalam ayat ini lafaz khaira kebaikan ya bentuknya nakirah. Ya, dan di awal ayat terdapat isim syarat yakni man. Barang siapa. Ini kaidahnya dalam ushul fiqh, jika suatu kata dalam bentuk nakirah disebutkan dalam bentuk syarat, maka ini memberikan fungsi keumuman. Artinya kebaikan di sini sifatnya adalah umum, kebaikan apa saja. Ya, segala macam kebaikan. Segala macam kebaikan. Siapa yang mengerjakan suatu kebaikan, apapun bentuk kebaikan tersebut, walaupun seberat dzarrah. Nah, ini dzarrah itu apa tuh, Bu? Dalam bahasa Arab ada 3 tafsiran dari kata dzarrah. Yang pertama, makna dzarrah adalah semut kecil. Semut kecil. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amthala dzari fi suwarir rijal. Orang-orang yang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat seperti dalam bentuk semut-semut kecil dengan rupa manusia. Apa, Bu? Orang yang sombong ya, yang mengangkat dirinya besar, pada hari kiamat bagaimana kondisinya? Mereka akan dikumpulkan, orang-orang sombong akan dikumpulkan dalam bentuk semut-semut kecil dengan rupa manusia. Ya, mereka seukuran adzar, seukuran semut. Jadi makna yang pertama dzarrah itu adalah apa, Bu? Semut kecil. Ya, kebaikan yang dilakukan sekalipun kebaikan tersebut seukuran semut yang kecil. Makna yang kedua dari dzarrah adalah kalau seseorang meletakkan debu di tangannya, ya, ada debu di tangannya, kemudian dia apa namanya tuh? Ditepuk-tepuk tangannya ya.
Ya, ada debu di tangannya, kemudian dia tepuk-tepuk, ya. Pertanyaannya adalah berapa debu yang tersisa di tangan? Ya. Debu yang halus yang sedikit itulah yang disebut dengan dzarrah. Bisa dipahami Ibu? Ini makna yang kedua dari dzarrah. Makna yang ketiga dari dzarrah adalah partikel-partikel kecil yang terlihat ketika seseorang membuka jendela. Kemudian jendela tersebut dimasuki cahaya matahari. Ibu pernah lihat debu-debu yang berterbangan, Bu? Pernah lihat debu-debu yang berterbangan? Ibu buka kaca, kemudian cahaya matahari masuk, itu nampak ada yang partikel-partikel kecil yang terbang-terbang itu, Bu. Bisa ditangkap enggak itu? Bisa dipegang enggak? Enggak. Ya. Tapi kalau jendelanya ditutup itu kelihatan enggak? Yang terbang-terbang itu, Bu. Kayak kapas apa ya, Bu? Kayak kapas ya? Kayak kapas-kapas kecil dia. Ya. Pernah Ibu melihatnya, Bu ya? Ya. Ketika Ibu buka jendela atau buka gorden, kemudian ada sinar matahari, itu nampak seperti ada yang terbang-terbang. Tapi kalau kordennya ditutup atau jendelanya ditutup, tidak nampak. Nah, sebesar itulah makna dari apa, Bu? Dzarrah. Ya. Jadi, maksud dari dzarrah adalah ibarat sesuatu yang tersedikit, yang terkecil. Tapi sekarang orang mengatakannya seberat apa? Atom ya. Orang menerjemahkan seberat atom. Tapi zaman dahulu, ya di zaman Nabi SAW, orang Arab dahulu tidak mengenal yang namanya atom. Ya. Kalau sekarang mungkin istilahnya partikel terkecil mungkin dinamakan dengan atom. Tapi kalau zaman dahulu, ya di zaman Nabi SAW ini tidak dikenal dengan istilah ya, atom. Ya. Tapi intinya bahwa adalah satuan yang terkecil. Ya. Benda kecil yang sepertinya tidak punya berat. Kalau ditimbang atau kalau dipegang itu enggak berasa, ya. Itulah yang dimaksud dengan apa, Bu? Dzarrah. Di ayat ini Allah ingin menjelaskan bahwa kebaikan sekecil apapun, ya, bahkan sampai kebaikan tersebut, ya, sekecil sesuatu yang tidak terasa beratnya akan dibalas juga oleh Allah. Sekecil apapun kebaikan itu akan dibalas oleh Allah. Inilah kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terluput dari Allah, apapun kebaikan yang kita perbuat pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu terkait dengan ayat ini, ya ini surat Al-Insan ayat 8, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin. Makanan yang disukainya, ala hubbihi, yang disukainya. Ya, makanan yang diberikan kepada orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang ditawan. Ya, inilah ciri-ciri penghuni surga, yang memberikan makanan yang mereka sukai, bukan makanan yang sisa, bukan makanan bekas, bukan makanan yang tidak enak, makanan yang takut mubazir, tidak. Tapi yang mereka berikan adalah makanan yang mereka sukai. Nah, ketika turun ayat ini tentang orang penghuni surga yang memberikan makanan yang mereka sukai, ternyata ada seseorang yang didatangi oleh peminta-minta, didatangi oleh seorang pengemis. Kemudian orang yang didatangi ini kemudian dia melihat ternyata dia dia tidak punya persediaan makanan yang banyak, ya makanannya hanya sedikit. Kemudian dia tidak mau bersedekah, tidak maunya bersedekah karena makanannya yang tersedia hanya sedikit, karena dia menganggap bahwa pemberian itu hanya yang bernilai, kalau sedikit itu tidak bernilai. Adapun yang remeh, yang sedikit, dia merasa tidak pantas untuk disedekahkan, tidak pantas untuk diberikan kepada orang lain.
dan dia merasa itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya turunlah ayat ini. Barang siapa yang melakukan kebaikan sedikit pun, maka dia akan melihat apa? Balasannya. Dia akan melihat hasilnya. Demikian juga ibu-ibu. Sebaliknya jangan kita meremehkan dosa, ya, jangan meremehkan dosa, jangan dianggap sepele. Ya, memandang yang haram dianggap sepele, jangan. Ya, sekecil apapun dosa itu adalah tetap dosa. Allah akan membalas ya setiap perbuatan kita, sekecil apapun juga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hal ini memotivasi, walaupun itu sedikit, bersedekahlah. Ittaqun nara walau bi syiqqi tamrah. Ya, jauhilah api neraka walaupun hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Siapa yang tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah, karena kalimat thayyibah itu adalah sedekah. Kalimat yang baik itu juga adalah sedekah. Tapi Bu, jangan disalahpahami bahwa maksudnya adalah kemudian hadis ini menjadikan kita sebagai orang yang pelit. Jadi kita bersedekah cukup 1 biji korma saja. Bukan. Maksudnya di sini, kalau kita hanya punya barang sedikit, sedekahkanlah walaupun itu hanya sedikit. Ya, bukan hadis ini menunjukkan kita bersedekah dengan yang sedikit, bersedekah dengan bersedekah dengan apa, Bu? Dengan sebiji korma atau separuh korma. Tidak. Ya, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha pernah didatangi oleh seorang ibu bersama 2 orang putrinya. Ternyata kemudian Aisyah tidak mendapati makanan apapun di rumahnya, melainkan hanya apa, Bu? Sebutir korma yang bisa diberikan. Itulah yang diberikan, karena itu yang ada. Sebutir korma tersebut diberikan kepada sang ibu, lalu ternyata sang ibu membagi sebutir korma itu menjadi berapa? Menjadi 2, separuh masing-masing untuk putrinya. Jangan dianggap remeh sedekah yang sedikit. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq. Ya, janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, sekalipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah apa, Bu? Tersenyum, wajah yang berseri. Maka jangan remehkan amal sekecil apapun juga itu, Bu, ya. Yang penting apa, Bu? Tulus. Yang penting apa, Bu? Ikhlas. Ya, ini yang harus kita perhatikan dan semoga ini menjadi motivasi untuk kita. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Silakan adzan terlebih dahulu. Setelah ini kita lanjutkan sedikit setelah adzan. 6. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat yang terakhir, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ya, ayat ini sebagai peringatan untuk kita semuanya. Jangan sampai kita meremehkan dosa. Ya, jangan meremehkan keburukan sekecil apapun. Karena dosa yang diazab Allah bukan hanya dosa-dosa yang besar, tapi seluruh kemaksiatan sekecil apapun akan dicatat oleh Allah dan akan ada pertanggungjawaban. Termasuk lirikan mata. Ya, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Maha mengetahui pandangan mata yang berkhianat, ya. Pandangan mata yang berkhianat, Allah Maha tahu. Ya. Bahkan Allah mengetahui apa yang terbetik di dalam dada. Ya, jangankan lirikan mata, isi hati juga diketahui oleh Allah. Jadi tidak ada yang sepele di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub." Hati-hatilah kalian dengan dosa-dosa yang dianggap ringan. Fa innahunna yajtami'na
'alal rajuli hatta yuhliknahu. Ya, karena sesungguhnya dosa-dosa tersebut, dosa-dosa yang dianggap remeh, dosa-dosa yang dianggap ringan, ya berkumpul pada diri seorang sampai membinasakannya. Jadi kita perhatikan ayat ini, ya, dan kita perhatikan surat ini, ya, surat Zalzalah, ya, ini mengabarkan balasan-balasan dari semua perbuatan akan didapatkan di hari kiamat kelak. Ya, semua balasan akan didapatkan secara sempurna, ya, di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 30, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'." Ya, ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebaikan yang telah dikerjakan, yang dihadapkan kepadanya. Ya, balasan tersebut dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dan nanti pada hari kiamat, ya, orang yang berdosa akan merasa ketakutan, ya, karena dia mendapatkan catatan amal, ya, dia akan mendapatkan catatan amal. Dia akan lihat bahwa ternyata di dalam catatan amal tersebut semuanya dicatat, bukan hanya dosa-dosa besar. Perkara yang selama ini dia anggapnya remeh pun juga ternyata ada dalam catatan tersebut. Oleh karenanya dia katakan, "Ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Betapa celaka kami, kitab apa ini? Ya, ini adalah catatan amal. Ya, tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan besar, semuanya tercatat dalam catatan amal. Nah ini Bu, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk terus senantiasa berbuat kebaikan sekecil apapun itu juga, dan jangan menganggap perkara yang baik, ya, yang kita anggap remeh tersebut kemudian remeh juga pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak. Ya. Amalan yang kita anggap itu mungkin remeh, sepele, namun kalau itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi pahala tersebut, amalan tersebut bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Mubarak, "Rubba amalin saghirin tu'azzimun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghirun niyyah." Betapa banyak amalan yang kecil, yaitu bisa menjadi besar nilainya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan niat. Karena Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak amalan yang semestinya dia mendapatkan pahala yang besar, bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata itu bernilai kecil, bahkan dia tidak mendapatkan pahala sama sekali, bahkan bisa jadi justru dia mendapatkan dosa. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena niat. Maka jangan kita menganggap sepele, ya, sekecil apapun kebaikan itu, ya, hendaklah kita berbuat, kita lakukan. Dan jangan pula kita menganggap remeh, sepele, dosa kecil, maksiat jangan sampai kita mengatakan itu kecil, ya, karena sesungguhnya kita sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Agung. Itulah yang kita katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka tidak ada dosa yang kecil, ya, tidak ada dosa yang kecil kalau betul-betul kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di kesempatan yang ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.